Siang hari ini biasanya saya sambil rehat, itu sambil ngopi secangkir kopi pahit. Salam secangkir kopi. Untuk kali ini kita akan bincang-bincang, akan sharing tentang fenomena unik umat manusia, yaitu fenomena unik diri kita sendiri. Kenapa disebut unik? Karena aneh, di luar nalar, di luar logika sebenarnya. Ya walaupun sebenarnya masih bisa masuk akal juga. Tetapi hal-hal inilah sebenarnya yang merusak hidup kita. Ya, kenapa disebut unik dan aneh ya? Jadi anehnya di mana? Manusia itu selalu mengejar apa yang tidak dimilikinya, ya, mencari apa yang tidak dimilikinya, tetapi melepaskan apa yang dimilikinya. Nah, mungkin kita menganggap ya biasa saja, tapi sebenarnya itu yang tidak biasa. Karena mengapa sesuatu yang ada itu tidak dianggap atau dilepaskan, tetapi sesuatu yang tidak ada itu dikejar-kejar, dicari-cari, dipikirkan. Nah, berbeda dengan konsep kemanusiaan, ya, kemanusiaannya yang diajarkan agama atau Allah kepada kita, yaitu adalah bahwa kita itu harus menyayangi apa yang kita miliki. Jadi kenapa Allah sayang manusia, Allah menyayangi bumi ini, Allah menyayangi ciptanya karena apa yang ada. Jadi dia tidak akan memikirkan sesuatu yang tidak ada, tetapi memikirkan sesuatu yang ada. Tetapi manusia itu kadang unik, dan sangat unik sekali, memikirkan sesuatu yang tidak ada, tetapi yang ada itu diabaikan. Nah, ini sangat berbahaya sebenarnya, tetapi itu dianggap kewajaran. Nah, jadi sampai kepada hal ekstrimnya adalah begini. Ada seorang istri meninggalkan suaminya yang kaya raya, ganteng segala macam untuk misalnya kabur dengan supir pribadinya. Itu kan jadi unik gitu. Atau ada seorang suami yang punya harta banyak, punya istri yang cantik, anaknya cantik-cantik, ganteng-ganteng, tetapi dia akhirnya meniduri pembantunya. Jadi artinya apa? Bahwa sesuatu yang ada itu tidak dianggap. Jadi sebenarnya secara naluriah alam bawah sadarnya itu menganggap wah sesuatu yang cantik itu, wah uang itu sudah bosan. Jadi sesuatunya yang tidak ada dibikin-bikin ada. Nah, itu akan menjadi masalah bagi hidup kita, dan itu adalah sumber masalah kita. Makanya dibilang bahwa manusia itu unik, manusia itu berpikirannya aneh. Ya, kalau dibilang lucu, oke, kita sambil ketawa saja, mentertawakan diri kita sendiri yang lucu. Ya, tetapi hal ini tuh sebenarnya masalah dasar, fundamental sih ceritanya. Ini sangat dasar. Itulah yang membuat manusia itu menderita. Itulah yang membuat manusia itu tidak pernah merasa cukup. Itulah yang membuat manusia itu tidak pernah bersyukur kepada Allah walaupun rezekinya banyak, gitu kan. Dan itu terjadi pada siapa saja gitu loh. Dan yang mengerikan, ya saya bilang ini sangat mengerikan, dan ini warning semuanya, itu terjadi pada rohaniawan, pada orang-orang yang mengerti katanya agama, yang mengerti katanya rohani. Justru kehidupan mereka itu lebih kacau, ya maaf ya, lebih kacau karena mereka juga mencari sesuatu yang mereka tidak miliki. Menyayangi sesuatu yang tidak mereka mengingini, sesuatu yang tidak ada pada mereka, tetapi meninggalkan apa yang ada pada mereka. Ya karena itulah banyaklah kasus perselingkuhan, kasus apa ya, korupsi, ya kasus apa ya, kan korupsi itu kan mencari uang yang tidak ada sebenarnya supaya ada, tetapi yang ada dibiarkan, dihambur-hamburkan. Nah, itu kan suatu bentuk apa, ketidak menghargai, ya, tidak menghargai apa yang ada, tidak menghargai rezeki yang ada, tidak menghargai nikmat yang ada, tetapi selalu mencarinya yang tidak ada, ya kan, untuk akhirnya manusia menjadi bersalah, untuk akhirnya manusia melakukan hal yang dosa, melakukan hal yang keji, melakukan hal yang kejam, yang akhirnya manusia itu menjadi stres, ya karena hal itu. Kenapa ini penting saya bicarakan? Karena memang kita unik, kita itu aneh, kita itu apa ya? Ya jangan nyalain setan lah maksudnya. Kadang-kadang untuk hal-hal yang jelek seperti itu kita selalu nyalain setan, padahal itu keinginan diri kita sendiri. Ya, jadi saya belajar di dalam hidup saya itu menghargai apa yang saya miliki, menghargai tubuh saya, menghargai apa saja yang saya miliki, ya benda-benda, ya kadang-kadang sesuatu yang sudah lama yang harusnya dibuang tetap saya sayang-sayang karena saya pikir ini masih bisa berguna. Ya saya bukan mau mengumpulkan sampah, tetapi saya ingin sesuatu yang masih berguna kenapa harus dibuang. Ya sesuatu yang tidak ada ya tidak usah dicari-cari, kecuali memang sesuatu yang dibutuhkan, ya. Jadi ini yang harus kita pahami bersama. Nah, inilah dasar, ya, dasar kenapa misalnya terjadi perselingkuhan, kenapa dasar terjadi
kejahatan, dasar di mana terjadinya korupsi, ya, dasar terjadinya penindasan, dasar di mana terjadinya penganiayaan, ya kan, kekuasaan itu dicari tetapi yang ada dia sendiri tidak berkuasa. Saya mendengar cerita-cerita, ya, orang-orang yang galak gitu kan, berkuasa segala macamnya, ya kan, bahkan jahat gitu kan, wah ini orang kejam, tidak ada yang ditakuti, ternyata dia takut sama istrinya gitu. Ternyata dia takut sama emaknya gitu kan, ya. Jadi hal yang lucu sebenarnya, ternyata ada orang yang luar biasa takutnya sama kecoa, takutnya sama cacing. Jadi apa ya, ya karena dia ingin ingin heboh, ingin luar biasa, ingin dikenal, ya kan. Nah karena dia mencari sesuatu yang sebenarnya ya bukan haknya gitu, sesuatu yang wah ini bisa meningkatkan diri saya, ini bisa membuat saya terkenal dan segala macam. Nah itu yang sebenarnya dasar pemikiran kenapa judul ini ada, ya, kenapa materi ini saya sampaikan. Karena kita harus sadar, ketika kita tidak mensyukuri yang ada, mensyukuri nikmat, ya. Saya hari ini ngopi dengan kopi hitam, ya. Saya kadang-kadang beli kopi murah, ya. Bahkan hitungan saya kalau saya pun beli kopi asli yang dari petaninya itu sangat murah, ya, dibanding kalau saudara minum di Starbucks atau di kafe-kafe yang saya bilang saya nggak mau minum kopi yang mahal kok, yang ada aja juga ini lebih nikmat dan saya tahu terjamin keasliannya. Dan ya saya nggak perlu mencari minum kopi di tempat-tempat yang mahal. Atau juga ketika saya bukannya lebay saya gitu kan, ketika diajak makan ke tempat-tempat yang mewah yang makanannya enak-enak katanya gitu, saya selalu bilang sama istri saya, masakan di rumah lebih enak. Saya juga selalu bilang itu sama ibu saya, mak masakannya enak dan tidak ada yang nandingin. Istri saya suka mie ayam, saya juga suka. Saya sudah menjelajahi makan mie ayam dari dulu, dari kecil sampai setua ini. Tapi suatu kali istri saya bikin mie ayam gitu di rumah, bikin sendiri, dengan meracik sendiri. Saya selalu bilang setiap kali makan mie ayam di luar, saya bilang mie ayam mama lebih enak. Nah, saya tidak perlu dibohongi, walaupun itu mahal, tempatnya bagus segala macam. Saya bilang saya lebih tetap memilih ini, tolong bikin. Jadi istri saya itu suka bikin bakso sendiri di rumah, bikin mie ayam sendiri, karena memang lebih enak. Kenapa? Karena sebenarnya kenapa kita tidak ingin menikmatinya, karena kita mencari yang lain sebenarnya. Jadi wah di sana lebih enak, di sana lebih enak. Kita kan selalu begitu, mencari sesuatu sebenarnya ya tidak perlu dicari. Yang terbukti secara fakta itu belum tentu lebih baik atau lebih enak. Nah itulah yang terjadi akhirnya di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan sosialnya selalu begitu, gitu kan. Terjadinya korupsi di mana-mana itu karena orang ingin memiliki uang yang bukan hak dia, gitu kan. Korupsi kan gitu kan, hak dia merasa bahwa itu dia harus miliki. Penindasan di mana-mana, dia sebenarnya tidak diberi kekuasaan untuk menguasai lahan, menguasai apa, ya akhirnya menindas orang lain karena ingin memiliki sesuatu yang bukan milik dia. Jadi kenapa kita tidak menghargai milik kita sendiri? Saya seorang petani dan saya kaget di dalam pertanian modern, ya, di Eropa segala macam, ya mulailah lahir yang dikenal di Indonesia itu aquaponik, hidroponik. Ternyata di Eropa mereka sangat menghargai lahan sehingga mereka membuat pertanian berjalan segala macam. Di Indonesia lahannya ngablak-ngablak gitu ceritanya, tetapi itu tumbuhnya rumput ilalang, ya kan. Lihat apa yang kita cari sebenarnya, karena kita tidak mensyukuri sesuatu yang ada di hadapan kita sehingga kita yang mengabaikan gitu kan. Sedangkan orang Eropa, ya, orang Cina, orang Eropa, orang Amerika, Australia, Jepang itu sudah bertani loh di Indonesia, karena mereka tanah di sana sangat sedikit, musim di sana sangat terbatas untuk mereka bertani. Tetapi di Indonesia orang yang punya lahan luas-luas semuanya jadi ilalang, ya, padang gersang gitu kan, karena tidak menghargai apa yang kita miliki. Sedangkan mereka orang-orang modern ini, wah, lahan sejengkal itu bisa menjadikan berdolar-dolar gitu kan, bisa membuat ketahanan pangan. Dan saya ketemu dengan orang Jepang yang bertani di Indonesia, dengan orang-orang Eropa yang kenapa mereka bertani di Indonesia, karena di sana susah dengan musimnya yang mereka cuma bisa bertanam satu musim. Di Indonesia tidak tanpa musim gitu kan. Nah itu yang contoh
yang saya sampaikan hari ini adalah karena kita tidak menghargai apa yang kita miliki, ya kan? Bahkan menjadi petani, punya lahan luas, bingung, ditinggalin, dijual aja deh, ganti sama motor, ganti sama mobil, kan gitu. Itu salah satu yang kita anggap wajar. Kita jual lahan yang luas, lalu kita belikan mobil. Padahal mobil itu ability yang mengeluarkan uang terus setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Tetapi kalau lahan itu menghasilkan terus. Nah, kenapa kita tidak menghargai sesuatu yang menghasilkan terus kalau kita kelola? Kenapa kita harus memiliki sesuatu yang butuh biaya terus? Nah, itu yang jadi dasar pemikirannya. Kalau saudara akunting ya, atau saudara orang ekonom, itu pasti berpikir sama seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kita investasi sesuatu yang menghasilkan terus, bukan yang kita biayai terus setiap hari gitu. Dan itu yang harus kita pikirkan. Contoh lagi, misalnya saya tinggal di kos-kosan, punya Pak Haji, tahun luas sekali, tetapi karena dijadiin kos-kosan, maka setiap bulan dia dapat uang terus dari kos-kosan yang nggak terbilang bagus, ya sederhana, ya bahkan mungkin ada yang jelek, tetapi menghasilkan uang terus. Tapi saya melihat coba rumah-rumah di kayak orang Jakarta, di Menteng, di Kemang, wah rumahnya luas, itu memerlukan uang terus ngurusnya saya. Iya kan, terus menerus mengeluarkan uang. Tetapi yang Pak Haji punya ini, dia punya 3 rumah yang besar dan semuanya dijadiin kos-kosan. Dia nggak butuhkan uang terus, nggak mengeluarkan, justru dia dapat uang terus setiap bulannya. Nah itu contoh bahwa kenapa sih kita menginginkan sesuatu sebenarnya yang sebenarnya merugikan kita, ya, menginginkan sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Jadi kita kadang salah prioritas, ya, prioritas hidup kita salah, makanya segala sesuatu yang kita kejar itu juga salah, ya, karena sesuatu yang kita kejar salah ya kita abaikan gitu, ya, apa yang kita miliki. Nah dulu ada peribahasa, mungkin kalau saudara belajar bahasa Indonesia ada istilah beruk dirimba disusui, anak dikandung dilepaskan. Artinya apa? Kita melepaskan apa yang kita miliki, tetapi kita mencari sesuatu yang buruk yang di hutan sana untuk kita susui. Nah ini adalah pelajaran sebenarnya, pelajaran yang ringan tapi bermakna. Ini penting karena ini adalah fenomena kita, fenomena manusia adalah seperti itu. Dia mengejar sesuatu yang tidak dia punyai, tetapi melepaskan sesuatu yang dia miliki. Tapi mulai hari ini, ya, setelah saudara menonton materi ini, yuk kita belajar bersyukur apa yang kita miliki. Kalau kita bersyukur apa yang kita miliki, yang saya ceritakan kemarin, ketika saya punya uang 10.000, saya bisa menraktir 2 orang untuk minum kopi, dan kita ngobrol bisa 2 jam di warung kopi, masih sisa 1.000, karena harga kopi 1 gelas itu cuma 3.000. Ya. Tetapi ketika ada teman yang saya ceritakan bahwa dia punya uang 100 juta, nah, dia ingin punya mobil, masih kurang 50 juta, dia pusing. Karena dia nggak tahu kemana lagi cari pinjaman, cari uang 50 juta. Nah, dari hal-hal keinginan-keinginan yang tidak dimiliki itu ya, kita mengejar sesuatu yang tidak pantas atau memang belum sanggup untuk kita miliki, akhirnya terjadi korupsi, terjadi kejahatan, ya kan? Ya, kenapa misalnya terjadi pemerkosaan? Karena orang ingin berhubungan seks tetapi dia tidak punya istri misalnya, atau dia memang ya punya keinginan yang lain dari semuanya itu, ya kan? Nah, hal-hal seperti itu banyak di dalam kehidupan. Banyak orang mencuri, saya prihatin, banyak ibu-ibu mencuri perhiasan segala macam untuk cari makan. Katanya sih alasannya untuk cari macam uang segala macam. Nah, ternyata nggak seperti itu. Karena kalau orang mencuri untuk makan ya tidak seperti, ya curi saja makanannya, bukan uangnya, bukan emas orang, bukan jadi pencopet, ya kan? Minta saja pun diberi. Saya yakin minta saja diberi. Saya sering melakukan itu dan saya sering banyak melihat orang yang melakukan itu. Beri makan. Ya udah, kalau memang lapar minta saja makanan, bukan minta uang gitu kan. Nah, kebanyakan kan orang lagi lapar nggak mau dikasih makanan, maunya dapat uang. Nah itu kan lucu. Ini sangat lucu dunia ini. Manusia itu sangat lucu kan. Sehingga sesuatu itu menjadi sakit. Manusia itu akhirnya menjadi sakit secara psikologis karena dia mencari sesuatu yang emang nggak pantas untuk dia miliki, atau nggak pantas untuk dia dapatkan, atau memang ya tidak berharga gitu kan. Nah dengan banyaknya kasus-kasus kejahatan, kasus-kasus kejahatan asusila dan segala macamnya, itu kan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang bukan milik dia, tapi dia mengabaikan apa yang dimiliki dan
dalam banyak kasus perceraian adalah karena laki-laki itu tidak menghargai istrinya, tetapi dia mencari pembantunya. Dia mencari wanita lain yang lebih jahat sebenarnya. Nah, itu banyak terjadi. Demikian juga para wanita, ibu-ibu, saya melihat prihatin sekali. Jadi sudah hidup mewah, punya harta, punya segalanya lah ya, suaminya ganteng, kaya dan segala macam, tetap aja dia mencari lain. Kenapa? Karena dia tidak menghargai apa yang dia miliki. Nah, mulai hari ini kalau saudara anak muda, yuk kita hargai apa yang kita miliki. Jadi saya belajar satu, ya mungkin agak agamawi ya, tapi ini kenyataan adalah real. Ketika Musa diutus Tuhan untuk membebaskan umatnya, Musa tuh nggak mau. Kenapa? Karena Musa merasa miskin dan tidak punya apa-apa. Lalu Allah berkata kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat, kata Musa. Nah, kita tahu semua orang, apakah saudara Islam, Kristen, bahkan orang Yahudi tahu apa yang terjadi dengan tongkat Musa. Tongkat Musa bisa menjadi ular, bisa membelah batu, bisa mengeluarkan air ya, ketika dia pukul batu, ya kan? Bisa apalagi membelah lautan. Luar biasa. Itu karena Musa mensyukuri, diajar oleh Tuhan, apa yang kamu miliki itulah yang dipakai. Tetapi apa yang tidak dimiliki jangan pernah diharapkan untuk dimiliki. Ya, kenapa Musa tidak mau diutus oleh Allah waktu itu? Karena dia tidak memiliki apa-apa, dia tidak memiliki kekuasaan, dia tidak memiliki umat. Ingat ya, Musa itu orang pelarian. Dia bukan seorang pemimpin di umatnya, dia bukan seorang pemimpin, ya kan? Tetapi Tuhan menyuruh dia. Ya, siapa saya, kata Musa gitu kan, sehingga dia butuh bantuan saudaranya Harun. Nah, contohnya seperti itu. Ya, siapa saya gitu kan, karena dia tidak memiliki kekuasaan, dia tidak memiliki harta, dia tidak memiliki power, kekuatannya. Yang ada pada dia cuma adalah tongkat, dan tongkat itu menjadi hal yang luar biasa. Ini bukan bermakna dongeng ya. Saya tidak berharap saudara menganggap pelajaran tentang Musa itu tentang dongeng. Ini enggak, ini adalah realita, ini adalah fakta. Ketika kita menghargai apa yang kita punya, maka itu akan terjadi pelipat ganda. Itu akan terjadi mujizat. Ya, sama seperti dulu ibu saya punya uang sedikit, itu kalau dimakan 2 hari habis. Lalu oleh ibu saya, dia gunakan itu untuk berjualan segala macam. Wah, kita sampai bisa menyekolahkan anaknya, 3 orang anaknya, 2 orang jadi sarjana, saya aja yang nggak sarjana. Nah, itu luar biasa karena mensyukuri apa yang ada. Jangan cari sesuatu yang tidak ada, jangan cari sesuatu yang memang kita anggap itu perlu kita miliki, sebenarnya itu tidak layak untuk dimiliki. Nah, sama mungkin saya pernah ceritakan juga, ketika saya membutuhkan sesuatu, saya membutuhkan mobil, saya membutuhkan rumah yang bagus. Nah, tetapi saya tahu bahwa itu sesuatu yang salah. Ya, saya tidak membutuhkan mobil, walaupun saya perlu pergi kemana-mana. Tapi dengan kendaraan motor saja itu sudah cukup, ya kan? Bagi kami untuk pergi ke sana kemari, tidak perlu prestis, tidak perlu kebanggaan apa-apa, ya kan? Walaupun motor butut misalnya, itu kita syukuri. Dan ketika itu menghasilkan banyak uang. Saya punya HP jadul, tapi saya tidak pernah main TikTok, saya tidak pernah main yang lain. Ya, Facebook saya semuanya untuk jualan, saya buka toko online segala macam. HP saya menghasilkan uang. Dan saya tahu sejak saya punya HP sampai hari ini udah ratusan juta yang saya hasilkan dari sebuah HP yang kecil, karena saya tidak mau bermedia sosial cuma ribut segala macam, ya kan. Tapi HP saya yang kecil, yang jadul itu akhirnya bisa menghasilkan uang bagi saya. Dan sekarang HP ini juga saya buat untuk membuat konten. Saya tidak perlu HP yang mahal, saya tidak perlu laptop, saya tidak perlu komputer, saya tidak perlu orang untuk mengedit. Ya, saya lakukan apa yang saya bisa lakukan. Jadi, yuk mari saudara semua, kita sadari ini, ya, fenomena unik ini, yuk kita tinggalkan. Jangan pernah kita ingin memiliki sesuatu yang memang tidak perlu dikejar, tetapi meninggalkan sesuatu yang kita miliki. Sayang sekali. Akhirnya kita menjadi manusia berdosa. Ya, dan dosa itu adalah sesuatu yang kejam. Jadi kembali agama sedikit, dosa adalah sesuatu yang menyimpang. Jadi kalaupun menyimpangnya 1 derajat ya, dari garis sebenarnya, itu kalau sudah ribuan kilometer, sudah ratusan meter, itu akan menyimpangnya terasa jauh. Tetapi itu tidak kita sadari. Suatu penyimpangan
itu sebenarnya yang akan menyesatkan kita. Nah, jadi janganlah menyimpang, janganlah tersesat, karena ketika kita sudah tersesat, kembali lagi ke awal, itu akan menjadi sulit, berat, dan susah. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap kita semangat, jangan lupa ngopi, karena kopi memberikan kita semangat. Ya, terima kasih.